Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, kalian bertemu lagi dengan Ibu Vivi, tapi dengan pelajaran yang lain, yaitu akidah akhlak. Pelajaran pertama, materi tentang kalimat thayyibah. Sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu supaya kalian diberi pemahaman terhadap pelajaran ini. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini tentang kalimat thayyibah. Sebelum Ibu menjelaskan tentang kalimat thayyibah, tahukah kalian apa itu kalimat thayyibah? Ya, kalimat thayyibah. Pengertian kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik, sopan, dan mengandung perbuatan ma'ruf, serta mencegah dari kemungkaran. Contohnya kalimat subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Zat yang paling suci di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang memiliki segala kesempurnaan, suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan. Itulah pengertian kalimat thayyibah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan macam-macam kalimat thayyibah yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kalimat thayyibah subhanallah. Pengertian subhanallah. Kalimat subhanallah yang mempunyai arti maha suci Allah. Secara bahasa, ungkapan subhanallah berarti aku menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Sayyidina Aisyah dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa orang Arab ketika mendapat sesuatu yang tidak mereka inginkan, mereka berkeinginan untuk mengagungkan Allah. Mereka mengucapkan subhan. Oleh karena ketika seseorang menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, maka seseorang dianjurkan untuk mengungkapkan subhanallah atau maha suci Allah. Waktu mengucapkan kalimat subhanallah. Kapan waktu mengucapkan kalimat subhanallah? Yaitu pertama, ketika kita keheranan terdapat sikap, misalnya terlalu bodoh dan terlalu aneh. Kedua, keheranan ketika ada sesuatu yang besar terjadi, misalnya melihat kejadian yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW terkadang tersentak bangun di malam hari karena keheranan melihat sesuatu dari langit. Hikmah mengucapkan subhanallah. Hikmah mengucapkan subhanallah adalah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita semakin dekat dengan Allah, makin dicintai Allah, karena ucapan subhanallah merupakan salah satu kalimat yang dicintainya. Mempertebal keimanan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Kalimat selanjutnya yang kedua yaitu Masya Allah. Pengertian Masya Allah. Kalimat Masya Allah yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak akan hal itu, diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Kapan kalimat Masya Allah diucapkan? Ya, ketika melihat bangunan yang indah dan megah, memasuki kebun yang cantik, teknologi yang canggih, atau prestasi yang membanggakan, fisik yang kuat, melihat keindahan pemandangan alam, orang yang cantik atau tampan, serta mukjizat-mukjizat dan karomah. Hikmah mengucapkan kalimat Masya Allah, yaitu
Kalimat Masya Allah diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman seseorang atau kejadian. Dalam hal ini digunakan sebagai ekspresi penghargaan. Sementara dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kalian mempelajari kalimat thayyibah subhanallah dan masya Allah, mudah-mudahan kalian tidak tertukar ya anak-anak, jangan sampai tertukar ya. Masya Allah itu dikatakan jika kamu sedang mendengar atau melihat suatu keindahan, sesuatu yang luar biasa dan menakjubkan. Sedangkan ma subhanallah katakan ketika kamu sedang melihat atau mendengar kejadian dan kata-kata yang isinya tidak sesuai dengan keagungan dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalimat thayyibah yang ketiga yaitu Allahu Akbar. Pengertian Allahu Akbar. Allahu Akbar disebut juga bacaan takbir yang artinya Allah Maha Besar. Maksudnya tidak ada yang melebihi kebesaran Allah. Sesuatu yang menurut pikiran manusia tidak mungkin terjadi menjadi mungkin menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kalimat Allahu Akbar kita ucapkan? Yaitu waktu yang tepat membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar adalah ketika azan, iqamah, sholat, zikir setelah selesai mengerjakan sholat 5 waktu, pada malam takbiran, dan peristiwa yang luar biasa. Hikmah mengucapkan Allahu Akbar. Hikmah membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar adalah selalu mengingat kebesaran Allah dan terhindar dari sifat sombong. Selanjutnya, Ibu sudah menjelaskan tentang kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Semoga dengan kalian mempelajari ketiga kalimat thayyibah ini, kalian akan bisa memahaminya dan bisa mempraktikkannya ya anak-anak. Selanjutnya, apabila kita mendengar atau melihat ada petir, apa sih yang harus kita ucapkan? Ada yang tahu anak-anak? Ya, kita apabila mendengar petir atau melihat ada petir, kita harus mengucapkan kalimat subhanallah. Terus yang kedua, apabila kita melihat pemandangan yang sangat indah, apa yang akan kita ucapkan? Apa anak-anak? Ya, masya Allah. Dan yang ketiga, ada seorang anak yang sedang mengerjakan sholat. Apabila dia akan melakukan gerakan yang berbeda atau perubahan pergerakan, maka apa yang akan diucapkan oleh anak tersebut? Ada yang tahu anak-anak? Ya, Allahu Akbar. Demikian pembahasan materi hari ini tentang kalimat thayyibah. Semoga kalian memahaminya dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat untuk kita semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.